Pesan yang disampaikan oleh beliau yang pertama adalah ya ayyuhan nas, bahwa agama kita adalah agama yang menyeru kepada seluruh umat, menyeru kepada seluruh manusia, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, tidak ada diskriminasi, bahwa ternyata agama kita lebih mengedepankan toleransi. Agama kita akan menghargai dan menghormati. Maka pesan yang dikeluarkan oleh Rasulullah bukan ya ayyuhan ladzina amanu, akan tetapi ya ayyuhan nas. Pesan ini disampaikan rata untuk seluruh manusia. Sebagaimana yang kita sering dengar semboyan kita, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus, atau tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur alladzi qala wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hamdan man nazara fa'tabar wa kaffa 'anil masaa'ih wastajab wa 'alima anna ad-dunya laysat bidaril maqam. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal khalaiqa wa ahkamaha wa qaddara al-a'mara wa haddadaha wa huwa baqin la yafut wa huwa hayyun la yamut wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amara bi tadhkiril mauti wal fana wal isti'dad li yaumil ba'ts wal jazaa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Amma ba'd, fa ya Allah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan memperingati 80 tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Kita berharap agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, semakin kuat. Dikarenakan agama yang saat ini kita anut selalu mengajarkan kepada kita akan kemoderatan, selalu mengajarkan kita akan keadilan dan kebijaksanaan. Tidak ada satupun ajaran yang ada di dalam ajaran Islam memerintahkan atau menganjurkan kepada pemeluknya untuk merusak. Salah satu contoh yang akan kita bahas dalam khutbah ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Salam. Hadis ini kabarnya dikeluarkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau tiba pertama kali ke kota Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Wasallam kurang lebih ada 4 dengan hadis atau teks. Beliau sampaikan, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ketika Rasulullah pertama kali memasuki kota Yathrib atau sekarang yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, pesan yang disampaikan oleh beliau yang pertama adalah ya ayyuhan nas, bahwa agama kita adalah agama yang menyeru kepada seluruh umat, menyeru kepada seluruh manusia, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, tidak ada diskriminasi. Bahwa ternyata agama kita lebih mengedepankan toleransi, agama kita akan menghargai dan menghormati. Maka pesan yang dikeluarkan oleh Rasulullah bukan ya ayyuhalladzina amanu, akan tetapi ya ayyuhan nas. Pesan ini disampaikan rata untuk seluruh manusia, sebagaimana yang kita sering dengar semboyan kita, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus atau tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka ini betul-betul dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali hijrah dan datang di kota Yathrib, menginjakkan kakinya. Pesan yang pertama, afshus salam, sebarkan salam. Para ulama mencoba untuk menafsirkan dan menjelaskan kata afshus salam ini tidak terbatas kepada hanya kita saja, terbatas hanya kepada antara sesama muslim. Dan kita semua mengetahui bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah tahiyyah, ucapan keselamatan, ucapan doa yang selalu kita kemukakan antara kita, antara sesama. Namun pesan ini bukan hanya menyampaikan assalam, bukan hanya menyampaikan ucapan selamat, namun lebih kepada tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah kepada sesama kita kenyamanan, bahwa sesama muslim jangan saling mencaci, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan. Bahkan antar sesama kita harus saling bantu, saling tolong. Ketika melihat orang yang sama-sama kenal, terlebih lagi harus saling menyapa. Inilah ajaran kita. Begitupun dengan orang yang tidak kita kenal. Dengan orang yang tidak kenal, janganlah kita memasang muka yang mangsang. Sebagaimana hadis Rasulullah menyampaikan bahwa tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum di antara kalian itu merupakan sedekah. Betapa agama kita sangat menganjurkan kedamaian antar sesama. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makan. Ini ingin menutupi kesenjangan perekonomian antar kita. Jangan sampai ada yang merasa lebih tinggi, jangan sampai ada yang merasa lebih rendah. Betapa agama kita betul-betul mengajarkan, ayo, memang Allah memberikan rezeki antar sesama, antar yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi ayo ingat, agama kita menganjurkan untuk saling berbagi antar kita. Bahkan nanti akan masuk ke dalam konsep zakat yang hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu tentunya. Dan begitu pun telah disebutkan di dalam Islam bahwa ada 8 kelompok orang yang wajib menerima zakat. Betapa agama kita menjaga keharmonisan antar sesama, bahwa yang miskin jangan meminta
Bapak yang kaya jangan pelit. Ini semua akan menyatu menjadi satu ketika si kaya memberi dan si miskin menerima. Inilah agama kita. Dan yang ketiga, silul arham. Sambunglah tali silaturahim. Sambunglah persaudaraan. Betapa persaudaraan antar kita ini sangatlah penting. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah ketika dilahirkan ke muka bumi. Maka manusia memiliki kesadaran, memiliki tabiat untuk bersosialisasi. Tidak ada satu manusia pun yang mampu hidup sendiri. Mereka membutuhkan yang satu dengan yang lainnya. Maka silul arham, menyambung tali silaturahim itu tidak hanya kepada kerabat, tidak hanya antar agama, hanya sesama muslimnya saja misalnya. Namun kita harus lebih jauh daripada itu. Bahwa tadi frame-nya adalah agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan pesan yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Bisa kita bayangkan tiga pesan utama semua terkait dengan sosial, terkait dengan kehidupan. Barulah satu pesan terakhir, yaitu bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencerminkan bahwa kita sebagai umat Islam bukan hanya melaksanakan sholat, bukan hanya melaksanakan kewajiban individual antara kita dengan Allah, namun kita diwajibkan untuk menjaga keharmonisan antara sesama, bahkan terhadap alam raya kita tidak boleh merusak sama sekali. Maka ketika empat hal ini dijaga dengan baik, Rasulullah menjamin, kata beliau, tadkhulul jannata bisalam. Maka dipastikan kalian akan masuk ke dalam surga dengan damai. Inilah empat pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita, sehingga kita betul-betul merasa damai, merasa nyaman dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mobil khusus ketika ini kita ingatkan kembali terhadap bagaimana para pemimpin-pemimpin kita, bahwa pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang demikian hebatnya menjaga tanah air ini, jangan sampai kita nodai dengan melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama kita. Tentunya hal yang dilarang dalam agama itu sudah pasti adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan umat manusia. Seperti nauzubillah min dzalik, bagaimana intoleransi misalnya itu ditebarkan, itu tidak diperkenankan oleh agama kita. Bahwa Rasulullah tadi mengingatkan afsyus salam, tebarkan keselamatan. Kita harus toleran, kita harus mencoba saling mengerti antar kita, bahwa setiap orang memiliki kapasitas, setiap seseorang memiliki kondisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Saling memahami, saling mengerti, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Inilah ajaran kita. Maka mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang insya Allah akan kita rayakan dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat di dunia, bahkan tadi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita akan masuk ke dalam surga dalam keadaan yang damai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah.
ومن أحسن عملا نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة